Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek aja ya. Penulis ini mau cerita ya. Di motor itu ada masalah namanya pre-ignition. Pre-ignition itu sebenarnya bisa terjadi karena oli juga. Jadi pre-ignition itu adalah kejadian ketika pembakaran terjadi sebelum timingnya, sebelum waktunya. Jadi busi itu ledakan di ruang bakar itu harusnya terjadi ketika busi menyala, ketika ada percikan api dari busi. Nah, pre-ignition adalah peristiwa ketika ledakan terjadi sebelum busi menyala. Ini adalah penyakit yang yang bisa terjadi karena banyak hal. Nggak banyak sih, beberapa. Yang mungkin sudah diketahui adalah kalau kompresinya terlalu tinggi, kalau timing pengapiannya salah, terlalu mundur, kalau bensin oktannya terlalu rendah, terus ya karena modif misalnya. Kalau modif misalnya knalpot racing atau pakai filter Verox, pakai busi dingin. Nah, itu 3 kombinasi yang bisa menyebabkan pre-ignition. Pre-ignition bisa terjadi di suhu tinggi, tapi rupanya akhir-akhir ini juga terjadi di suhu rendah, terdeteksi terjadi di suhu rendah. Kalau di suhu tinggi itu bukan suhu tinggi ya, RPM tinggi, maaf. Jadi bisa di RPM tinggi, bisa di RPM rendah. Kalau di RPM tinggi itu ledakan, iya biasanya brodol mesinnya, brodar gitu ya. Jadi peristiwa meledaknya itu ya sangat-sangat merusak ya. Tapi yang akhir-akhir ini ternyata dideteksi bisa terjadi di suhu rendah juga. Di suhu rendah peristiwa ini terjadinya katanya terutama karena pengaruh bensin dan oli. Kalau bensin kita sudah ngerti, kalau oktan bensin terlalu rendah emang ya gitu resikonya, bisa bisa pre-ignition. Pre-ignition cirinya bunyi klak tak 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 gitu katanya ya. Tapi kalau kita pakai RPM rendah sekali, naik mobil kan sering mengalami seperti itu ya, ledak-ledak.
Nah, eh, pre-ignition itu biasanya ditandai oleh busi yang bintik-bintik. Jadi dari businya itu ada bintik-bintik, ya nggak peduli warna businya apa, ada yang apa cerah, ada yang gelap. Kalau businya udah bintik-bintik, itu adalah ciri terjadinya pre-ignition. Nah, kalau misalnya pemirsa lihat sempat buka busi terus lihat businya itu ada bintik-bintik, ya waspada, itu ciri pre-ignition. Itu bisa salah bensinnya, bisa salah modelnya, tapi juga bisa salah oli. Kalau salah oli, katanya kandungan yang apa namanya, kandungan kalsium itu bisa menyebabkan pre-ignition. Jadi pre-ignition itu apa ya istilahnya, kalau gara-gara bensin itu tekanannya apa, tekanan rendah itu sudah bisa bikin bensin meledak. Nah, kalau bahan bakar dari oli itu ada dua katanya. Yang satu dari keraknya, ya bisa karena bensinnya jelek juga. Kalau yang dari sisi bensin jelek menimbulkan kerak. Nah, keraknya ini karena bensinnya kurang daya pembersihnya, ya kayak bensin pertalite aja. Atau kalau membandingkan Pertamax dengan Shell Super atau bensin BP 92, ya Pertamax kalah daya pembersihnya. Kalau dari bensin, dari oli ada dua penyebabnya. Yang satu kandungan aditifnya yang banyak, jadi apa namanya, apa sih, spasnya itu, sisa sulfated asnya, sisa sampah dari olinya itu banyak, jadi membuat penumpukan kerak itu banyak. Yang kedua adalah kandungan kalsium. Ada dua teori ya. Yang satu adalah ya kerak menumpuk biasa, terus keraknya jadi membara, panas membara ya. Terus yang satunya adalah keraknya lepas, baranya lepas masuk ke ruang bakar, terus yaitu menyebabkan bunga api, menyebabkan terbakar. Yang satu itu kerak ya, olinya numpuk menyebabkan kerak. Nah, yang satu lagi olinya ini terciprat masuk ke ruang bakar dan membara. Mengapa kok sampai seperti itu? Ini disebut karena bahan kalsiumnya. Jadi bahan kalsiumnya ini, bahan kalsium dari oli ini menyebabkan oli jadi mudah, jadi bisa menjadi barang yang membara. Jadi kalsium mungkin itu tahan ya, tahan suhu tinggi dan akan membentuk apa ya, bara api gitu mungkin. Ini teorinya siapa ya, Toyota.
penulis lupa sumbernya di mana, tapi dari referensinya Toyota seperti itu. Nanti kalau nemu penulis sertakan. Jadi baik dari karena kerak menumpuk terus membara, ataupun dari olinya terciprat terus membara, katanya dua-duanya karena kandungan kalsium. Kandungan kalsium itu penting ya untuk oli, terutama untuk kemampuan menghilangkan sludge, menghilangkan lumpur oli. Jadi di oli fungsinya kalsium adalah menghilangkan sludge. Biasanya ini seringnya pakai dua cara ya, yang satu pakai kalsium, yang satu pakai magnesium. Oli itu kadang pakai dua-duanya, ada ya kalsium ya dipakai, magnesium ya dipakai. Kayaknya ya ada alasan sendiri mengapa kok dua-duanya kepake. Jadi guna dari kalsium dan magnesium itu adalah untuk bereaksi dengan lumpur oli, sehingga lumpur olinya ini pecah ya, berupa sifat, dan bisa larut ke olinya. Masalahnya ya itu tadi, kalsium ini akan menyebabkan olinya bisa jadi penyebab pre-ignition. Makanya sekarang ini oli nggak pakai, mencoba mengurangi kandungan kalsium. Jadi oli-oli zaman sekarang itu kalsiumnya dikurangi. Jadi cirinya itu apa? Cirinya adalah di keterangan olinya dicantumkan LSPI. Ya mungkin nggak dibungkus, tapi mungkin di website, atau adanya di bungkus dan di website nggak ada. Tapi yang jelas oli yang memiliki kandungan kalsium rendah bakal ada tulisan bisa mempunyai sifat yang lebih baik terhadap LSPI. LSPI itu adalah low speed pre-ignition. Ya ini tadi yang pre-ignition di kecepatan rendah yang perlu disebut tadi. Yang biasanya seperti ini ya oli-oli modern yang APSN, APSP atau SP. Ya yang api-api terbaru lah ya. Kalau oli jasunya mengikuti. Ya kita sendiri sebagai pemakai ya, selama kita pakainya pakai oli baru, ya mestinya nggak bakal pakai yang banyak kalsiumnya lagi. Walau memang ada yang menganggap banyak kalsium itu bagus, entah dengan alasan apa ya. Ya wis lah gitu aja. Maaf kalau penjelasannya agak nggak pas sekarang, lagi nggak mood mungkin ya. Segitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.